Arun. Pak Abdul Fattah, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan Pak Abdul Fattah selama 7 menit kurang lebih ya untuk menyampaikan ilustrasi tentang RPP-nya dan lain-lain yang sudah disiapkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dosen Muftahuddin Maki dan juga Pak Imam Mas Arum. Nah, di sini RP yang saya bahas adalah tentang menghindari akhlak tercela, khususnya sifat serakah, yaitu materi kelas 5 semester genap. Untuk kompetensi intinya, 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai agama, dan seterusnya itu Pak. Terus untuk kompetensi dasarnya, menghayati dampak keburukan sifat serakah, putus asa, dan pikir sebagai bentuk larangan Allah. Indikatornya mampu menghayati dampak keburukan sifat serakah, putus asa, pikir sebagai bentuk larangan Allah. Terus menjalankan sikap sungguh-sungguh sebagai wujud menghindari sifat serakah dan pikir dalam hidup sehari-hari. Indikatornya itu mampu menjalankan sikap sungguh-sungguh sebagai wujud menghindari sifat serakah, pikir dalam hidup sehari-hari. Lalu ketiga, memahami akhlak tercela, serakah, dan kikir melalui kisah Korun. Indikatornya mampu memahami akhlak tercela, serakah, dan kikir. Ini KD keempat, menyajikan contoh cara menghindari sifat serakah. Indikatornya mampu menyajikan contoh cara menghindari sifat serakah dan kikir dalam sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya itu melalui pengantar gambar, siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan gambar dengan materi tentang menghindari akhlak tercela, khususnya serakah. Lalu yang kedua, melalui pembiasaan membaca berulang-ulang, siswa dapat melafalkan dalil tentang akhlak tercela, khususnya serakah. Tujuan yang ketiga itu melalui membaca, mendengar, tanya jawab, dan pendekatan saintifik, siswa dapat menjelaskan, mengenal cara menghindari sifat serakah. Yang kedua, menjelaskan dan menghindari hikmah sifat serakah, dan menyebutkan dan menuliskan dalil tentang sifat serakah. Adapun langkah-langkahnya, dalam kegiatan awalnya dimulai dari salam dan berdoa, lalu guru memberikan pretest berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa dan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, dalam kegiatan inti, siswa nanti mengamati gambar, yaitu tentang gambar anak yang sedang mengambil buah orang lain dan juga gambar harta karun. Yang B, guru menanyakan apa makna pada gambar, lalu siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi. Lalu guru menjelaskan tentang penghindarian sifat serakah dan hikmah menghindari sifat serakah. Dan berikutnya siswa berdiskusi tentang menghindari sifat serakah dan hikmah menghindari sifat serakah. Dan diakhiri dengan mempresentasikannya di depan kelas. Dalam kegiatan akhirnya, nanti guru dan siswa membuat kesimpulan hasil belajar. Lalu guru mengadakan penilaian dan melakukan refleksi, penugasan, dan menyampaikan materi berikutnya. Dan di akhir penutup juga salam. Untuk penilaiannya, untuk penilaian sikap itu melalui angket atau kuesioner. Lalu untuk pengetahuan melalui tes tulis. Nah, untuk menilai keterampilannya nanti berdasarkan portofolio. Nah, berikut adalah penilaian sikap atau lembar kuesionernya, yaitu ada skala Likert, lalu, sering, kadang, dan tidak pernah. Di sini saya buat ada 10 poin yang harus diisi oleh siswa. Poin 1 adalah tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 itu sering, yang 4 itu selalu. Nah, untuk tes tulisnya, di sini saya buat ada pilihan ganda dan juga ada esai. Untuk keterampilan, anak nanti disuruh diskusi di kelas, lalu mempresentasikan di depan kelas. Demikian untuk RPP yang saya sampaikan hari ini, Pak.
Baik, saya akan bertanya dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh saya. Pertama, coba dibuka tujuan pembelajarannya, Pak. Ya, Pak. Nah, Pak Abdul Fattah, cara membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diajarkan di dalam modul itu harus mengandung unsur A, B, C, dan D. Betul ya? Ya, Pak. Coba yang nomor 1, A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana? Hanya pengamatan, Pak, mengamati gambar. Oke, melalui pengantar gambar ya. Ya, Nah, mungkin kalimatnya kok melalui pengantar gambar, mungkin melalui pengamatan. pengamatan pada gambar ya. Oke, itu apanya itu? Itu C. Itu C-nya. Coba. Yang A-nya mana? A-nya mana? Coba. hanya tadi, Pak, pengantar memperlihatkan gambar pada anak. Oh, keliru Pak. Oke, A-nya ya, maaf, Pak. adalah audien. Oh, hanya audien. Ya. Audien siapa? Di sini apa berarti? Siswa, Pak. Siswa. Lalu behavior, B-nya. B-nya yang mana Pak Abdul Fattah? Behavior B-nya yang mana? Behavior itu apa Pak Abdul Fattah? Lupa, Pak. Ah, Lagi. tingkah laku. Oh iya, Pak. Tingkah lakunya yang mana? Tingkah lakunya pengamatan. Loh, kok pengamatan lagi? Mengaitkan, Pak. Apa? Mengaitkan gambar dengan Mengaitkan gambar dengan materi materi. tentang akhlak tercela serakah, gitu ya? Ya, Pak. Itu B-nya. Tapi kok ada kata menghubungkan atau, nah, itu salah satu saja. Mengaitkan saja, ya. Oh, ya, Pak. Ya, itu pun masih nanti dari sisi operasional masih harus ditanya lagi tuh. Nah, mengaitkan gambar dengan materi. Nah, apakah itu operasional? Nanti ditanya. C-nya apa? Coba. Tadi kan B. Mengaitkan tadi misalnya dianggap B ya. C-nya apa? C-nya apa Pak? C itu condition, kondisi, keadaan. Apa C-nya Pak Abdul Fattah? Kondisinya Belum tahu ya, iya, Pak. Belum, Pak, ini, Pak. Kondisinya melalui pengamatan, pengantar gambar itu ganti pengamatan saja, melalui pengamatan. Ya. Oh. Lalu D-nya apa Pak Abdul Fattah? D-nya? D-nya D itu apa toh? Degree. degree. Ya, degree itu kriteria. Kriterianya mana? Belum ada. Ya, nah, nomor 2 itu juga belum ada D-nya. Nomor 3 itu juga belum ada D-nya. Dan nomor 3 itu kata kerja operasionalnya masih ada yang tidak spesifik, tidak terukur, ya. Baik, nah itu nomor 1. Saya lanjutkan sekarang pada poin berikutnya. Coba di pelaksanaan pembelajaran, di pembukaan atau di pendahuluan, coba. Nah, coba kegiatan awal. Apa saja itu Pak Abdul Fattah? Itu ada dimulai dari salam dan berdoa dulu.
lalu siswa dikasih pretest, Pak, tentang materi yang akan disampaikan. Bedanya pretest dengan apersepsi itu apa? Beda atau sama pretest dan apersepsi? Kurang tahu, Pak. Mungkin sama, gitu. Kurang tahu. Coba dilanjutkan. Di bawahnya setelah pretest ada motivasi. Nah, jadi seperti sudah diulang-ulang, itu ada 4 hal itu ya. Ada apa? Motivasi, ada apersepsi, ada pemberian acuan. Ya. Oke, ini masih harus diperhatikan lagi untuk selanjutnya. Ya, Pak. Maaf. Ini deh agaknya ini review dari awal niki mboten di ini Pak Abdul Fatah, ini belum direvisi semua ini kayaknya ini. Oke. Kalau Pak sempat nambah sedikit-sedikit kemarin, Pak. Sedikit ya. Oke. Coba Pak, HOTS itu artinya apa? Artinya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, ya. Yeah. Nah, coba di situ pada kegiatan ini yang menunjukkan high order thinking skill itu yang mana? Diskusinya, Pak. Diskusinya. Nah, di diskusi itu skill tingkat tinggi apa yang akan dicari di situ? Nanti itu yang saya inginkan itu siswa itu ada keberanian untuk maju ke depan di kelas, mempresentasikan di depan anak teman-temannya sendiri, Pak. Karena selama ini itu masih banyak anak yang belum berani maju ke depan. Kalau itu belum high order thinking, Pak. Kalau hanya sekedar maju itu, ya. Coba high order thinking-nya itu apa? Kemampuan berpikir tingkat tingginya apa? Yang mau ditonjolkan di dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak, kesempatan anak-anak untuk berani bertanya dan juga menanggapinya. Bertanya, menanggapi. Wujudnya apa? Wujud itu kan kegiatannya, bentuk perilakunya. Lah, high order thinking-nya itu apa? Dengan anak bisa bertanya pun itu kan sudah high skill, Pak. Nah, ya. Kan kalau pertanyaan yang sifatnya definisi itu kan belum high order thinking ya. Tapi pertanyaan yang high order thinking itu seperti apa misalnya? Misalnya anak diberikan cerita, tapi nanti anak disuruh menganalisis atau mencari tahu itu apa. Analisis. Walaupun analisis itu juga belum puncak high order itu. Ya, tapi setidaknya sudah tahu analisis di situ ya. Oke. Baik, itu dulu Pak Abdul Fatah dari saya. Monggo selanjutnya Pak Imam Mas Arum, saya persilahkan untuk masuk ke lembar penilaian penilaian selanjutnya. Monggo. Nanti ngajinya belakangan saja setelah selesai. Mau tutup nanti ngaji. Baik, turun Pak. Pak Abdul Fatah melanjutkan saja. Kalau dilihat dari struktur RPP yang Pak Fatah sudah susun, ya, mulai dari tujuan pembelajaran sampai teknisnya. Ini kalau Pak Fatah pernah mendengar tentang teori-teori pembelajaran ya? Kenapa? Ya, kira-kira model pembelajaran yang Pak Fatah pakai di sini itu lebih cenderung menggunakan teorinya siapa?
Atau teori apa yang sering dipakai di sini? Mungkin behavior, Pak. Behavior, kenapa behavior? Gitu. Karena berkaitan dengan tingkah laku dengan adanya stimulus dan respon. Ya, ada stimulus dan respon. Itu ditunjukkan dengan apa itu? Tunjukkan dengan itu keberanian anak untuk maju ke depan, menganalisis terus mempresentasikan di depan kelas, juga berani bertanya kepada teman-temannya ketika temannya maju. Nah, stimulusnya seperti apa untuk mendapatkan respon seperti itu? Stimulusnya mungkin blank, Pak. Yes, kemudian pancingan loh. Jadi akhir anak bisa seperti itu kemudian dengan apa gitu loh bahasanya. Nah, itu bahasa yang tepat apa? Kalau kemudian kan lihatnya itu tadi anak bisa begini begitu. Nah, untuk bisa begini begitu itu cara menstimulusnya itu apa? Ya, artinya nanti bisa dipahami kembali ya. Jadi terima kasih Pak masukannya, Pak. Kalau bicaranya ini pakai teorinya behavioristik, maka yang jelas ada stimulus, ada respon. Kalau responnya sudah tahu seperti itu yang diharapkan, maka kita harus memperjelas stimulus yang ada seperti apa. Walaupun mungkin di RPP sebenarnya juga mungkin sudah ada ya, artinya ini yang kemudian nanti akan diberikan sehingga responnya seperti ini. Oke, itu yang pertama yang kemudian perlu dipahami dan mungkin nanti juga perlu diperdalam lagi hakikat dari teori itu, baik behavioristik, kognisi atau kognitif, terus konstruktivisme sampai kemudian yang humanistik itu betul-betul nanti bisa dipahami karena itu prinsipnya adalah dasar dari kita menyusun dari sebuah perangkat-perangkat pembelajaran RPP ini yang nanti akan berdampak pada proses pembelajarannya dan outputnya seperti apa. Oke, baik. Berikutnya tadi disinggung oleh Pak Mitra terkait ABCD dan kemudian TPEC-nya itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Kenapa kemudian harus ada ABCD dan TPEC itu di dalam proses pembelajaran dan perlu dicantumkan di RPP? Mungkin untuk mempertegas tujuan kita dalam membuat pembelajaran. Oke. Nah, kalau kemudian ada TPEC itu fungsinya untuk? Kalau TPEC-nya untuk skill pengajarnya, Pak, gurunya supaya tambah ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya mungkin. Ya, kan kalau ABCD itu pada output apa yang ingin dicapai, kalau TPEC itu terkait bagaimana guru menyajikan menggunakan perangkat atau media pendukungnya. Media pelajaran. Oke. Baik, kalau kemudian RPP yang Pak Fatah susun tadi, maka dalam konteks TPEC itu apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan untuk bisa memastikan materi itu tersampaikan dengan baik? Yang perlu disiapkan diantaranya adalah PPT atau media pembelajaran yang berupa PowerPoint atau mungkin video pembelajaran yang sudah dibuat nanti ditayangkan di depan kelas, di depan anak-anak supaya nanti anak-anak lebih fokus menyimak video. Karena anak-anak kan biasanya sering lebih suka menyimak video, Pak, dibanding melihat gambar-gambar. Pada praktiknya itu di sekolah Pak Fatah mendukung tidak ketika kemudian media seperti itu yang harus disajikan? Mendukung, Pak. Kan kebetulan di sekolah sudah ada proyektor juga, Pak. Oke, bagus ya. Artinya kan dalam konteks ketika guru mau menggunakan TPEC ini betul-betul realistis begitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Fatah pernah mendengar ada project based learning, ada problem based learning gitu. Nah, itu sebenarnya untuk apa sih dalam proses pembelajaran? Itu dananya juga untuk melatih siswa dalam hal menganalisis tadi, Pak, mungkin. Oke, masuk ke hot permasalahan yang ada di sehari-hari. Oke, artinya kan berarti ada model pembelajaran yang basisnya adalah permasalahan, ada yang kemudian basisnya dengan proyek atau penugasan. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran biasanya Pak Fatah lebih cenderung ke project based learning apa problem based learning yang sering dipakai?
Selama ini belum semuanya, Pak. Masih sekedar menyampaikan, Pak. Sudah menyampaikan ya. Artinya dalam konteks pembelajaran seperti itu, berarti masih ada yang perlu dibenahi ya. Ya, makasih. Ya, tapi sebenarnya bisa jadi sejauh ini mungkin jenengan juga sudah melakukan, cuma belum menyadari bahwa ternyata itu adalah project based learning atau problem based learning gitu. Hanya mungkin bisa jadi juga karena pemahaman terkait kedua hal ini belum matang, padahal bisa jadi di lapangan sudah dikerjakan gitu. Hanya namanya belum tahu gitu barangkali ya. Oke, baik, berikutnya. Coba di RPP itu ada enggak kegiatan yang kemudian menunjukkan ada proses HOTS yang kaitannya dengan critical thinking? Kayaknya belum, Pak. Belum ada ya. Nah, artinya dari RPP yang Pak Fatah buat itu, yang dalam konteks HOTS itu yang sudah muncul yang apa? Mungkin baru tentang bertanya dan menanggapi atau menganalisisnya, Pak. Dari menganalisis sampai ya, hanya menganalisis tadi, presentasikan. Baik. Nah, kalau yang Pak Fatah pahami tentang HOTS itu apa sebenarnya? HOTS itu suatu metode atau cara untuk mendorong melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban. Nah, maksudnya penalaran tingkat tinggi itu yang Pak Fatah tangkap itu apa maksudnya? Jadi anak bisa mengaitkan atau menjawab cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di rumahnya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing. Oke, itu terkait HOTS ya. Nah, apakah kemudian HOTS itu hari ini belum jenengan laksanakan secara pribadi atau sebenarnya teman-teman guru yang lain juga ada yang sudah, ada yang mungkin masih banyak yang belum? Kalau di lembaga saya amati belum, Pak. Belum ya. Belum. Artinya berarti itu menjadi sebuah PR penting dalam rangka penguatan profesional guru itu, pemahaman terkait HOTS, kemudian aplikasinya di lapangan, utamanya nanti implementasinya di dalam penyusunan RPP dan pelaksanaannya ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Baik, nah berikutnya ini barangkali yang terakhir ya, bahwa di dalam proses pembelajaran tadi, baik perencanaan, pelaksanaan, tentu endingnya adalah di situ ada terkait aspek penilaian ya, artinya bagaimana kemudian cara Pak Fatah di dalam menilai. Nah, di dalam penilaian itu, apakah kemudian soal-soal yang Pak Fatah sajikan, utamanya misalnya ada soal yang pilihan ganda enggak, Pak? Ada, Pak. Ada. Nah, kira-kira kalau pilihan gandanya seperti ini, nah ini kira-kira sudah layak masuk kategori HOTS apa belum ini? Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali. Nah, artinya kalau seperti ini sifatnya soalnya masih pada taraf apa ini? Ini sekedar pengetahuan saja sih, kognitif saja. Kognitif saja ya. Artinya kalau kemudian kayak begini, berarti aspek-aspek pembelajaran anak itu sepenuhnya sudah bisa tercover apa belum ini kalau begini? Belum ya. Artinya, nah di sini artinya yang saya tegaskan pada Pak Fatah adalah bahwa memang akhirnya mau tidak mau termasuk Pak Fatah juga perlu belajar lagi tentang bagaimana memahami hakikat membuat soal-soal yang berbasis HOTS itu seperti apa, karena tuntutannya ketika harus berpikir tingkat tinggi tentu soal-soal seperti ini ya dalam konteks kekinian tadi tentu masih jauh dari harapan ya, sehingga harapannya soal-soal seperti ini sudah tidak lagi muncul karena bisa jadi sudah menuju pada titik tertentu, tapi kemudian kita masih berada di titik nol atau titik awal yang kemudian cenderung tadi hanya anak dipaksa untuk menghafal ya, tapi belum mampu untuk bagaimana menganalisis lebih jauh sampai kemudian memberikan critical review-nya di situ terhadap soal-soal atau pemahaman yang ada. Nah itu barangkali Pak Fatah yang perlu kemudian tadi di. Terima kasih masukannya, Pak. Terkait HOTS mulai dari tadi teori, ABCD, TPEC, dan HOTS termasuk terakhir di
implementasi dari evaluasi pembelajarannya. Artinya dari sini Pak Fatah akhirnya bisa melihat bahwa ternyata dalam konteks RPP yang Pak Fatah sajikan dalam perspektif profesional guru, ya mau tidak mau masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki lagi. Gitu. Baik, begitu. Terima kasih Pak Fatah dan saya kembalikan ke Pak Miftah. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Pak Fatah, ada Al-Quran di hadapannya situ? Ada, Pak. Ya, tolong dibaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba sekarang dituliskan Zalikal kitabu la raiba fihi. Coba. Kelihatan. Kurang naik ke atas, Pak. Saya lagi ya. Oh ya, baik. Oke. Sudah cukup. Baik, dengan demikian ujian atas nama Pak Abdul Fatah saya nyatakan